Pemirsa, setelah ditegur Menteri Dalam Negeri, Wakil Wali Kota Palu Sigit Purnomo alias Pasha Ungu mencukur rambutnya. Sebelumnya Pasha berambut pirang dan menimbulkan kontroversi karena statusnya sebagai pejabat publik. Wakil Wali Kota Palu Sigit Purnomo Said atau yang lebih tenar dengan nama Pasha Ungu akhirnya putuskan memotong rambutnya yang berwarna pirang. Melalui akun Instagramnya, Pasha memamerkan gaya rambut barunya. Sebelumnya Pasha mewarnai rambutnya dan menuai kontroversi, bahkan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian angkat bicara soal etika sebagai negarawan. Sementara menurut Pasha, rambutnya diwarnai untuk kepentingan syuting video musik terbarunya. Bukan kali ini saja gaya rambut Pasha menuai kontroversi. Beberapa tahun lalu, Pasha juga pernah bergaya rambut eksentrik. Gaya rambutnya kala itu juga menuai pro dan kontra di masyarakat. Sebagai pejabat berlatar belakang selebritas, Pasha Ungu selalu disorot. Bahkan gaya berpakaiannya juga menjadi bahan kritikan. Namun tak hanya kritikan yang mewarnai perjalanan politik Pasha. Sebagai pejabat publik, Pasha juga pernah mendulang pujian ketika musibah gempa dan tsunami di Palu. Ketika bencana melanda di wilayah yang dipimpinnya, Pasha tetap aktif dan turun langsung membantu warga. Bahkan dia dan istrinya sempat tidur di tenda pengungsian bersama korban gempa. Pemirsa, bakal calon wali kota Solo Gibran Rakabuming Raka bersilaturahmi ke kantor DPC PDI Perjuangan Solo sekaligus menyaksikan penyembelihan hewan kurban. Dalam kesempatan itu, Gibran menyebut akan mulai bersilaturahmi dengan tokoh-tokoh senior partai. Bakal calon wali kota Solo Gibran Rakabuming Raka mengunjungi kantor DPC PDI Perjuangan Solo siang tadi. Gibran didampingi Wali Kota Solo sekaligus Ketua DPC PDI Perjuangan Solo FX Hadi Rudiatmo. Putra Presiden Joko Widodo ini juga menyaksikan penyembelihan hewan kurban. Gibran menyumbang sejumlah sapi dan kambing untuk dikurbankan. Di momentum Idul Adha ini, Gibran juga mengaku mulai bersilaturahmi ke sejumlah tokoh senior partai untuk menyukseskan pencalonan di Pilkada Kota Solo 2020. Konsolidasi sama nunggu arahan dari Pak Ketua. Kan ini yang paling dekat musran ya? Musran hari Kamis nih Pak. Kamis depan musran, 5 hari ke depan. Mulai Kamis. Ya setelah selesai musran, kemarin sudah koordinasi dengan Pak Teguh juga untuk sowan ke beberapa tokoh senior. Sampai saat ini sudah. Tapi mungkin yang untuk minggu-minggu ke depan saya sowan ke tokoh-tokoh senior partai. Dukungan untuk bakal calon wali kota Medan Sumatera Utara Bobi Nasution terus bertambah. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menyatakan partainya membebaskan Bobi memilih pendamping. Partai Golkar memutuskan mendukung menantu Presiden Joko Widodo, Bobi Nasution, di Pilkada Kota Medan, Sumatera Utara. Menurut Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, partainya membebaskan Bobi memilih sosok pendamping sebagai bakal calon wakil wali kota Medan. Airlangga menilai Bobi memiliki kapabilitas untuk menjadi pemimpin kota Medan. Dan ya kita sudah mendukung Pak Bobi. Untuk wakilnya sendiri? Wakilnya diserahkan kepada Pak Bobi. Apakah wakil itu akan berasal antara dari partai PDIP atau dari Gerindra, Pak? Dari manapun yang dipilih oleh wali kota. Pak, tadi tetap harus Selain Partai Golkar, Bobi Nasution juga didukung Partai Gerindra, PAN, dan Nasdem. Kini Bobi tinggal menunggu dukungan resmi dari PDI Perjuangan yang juga bakal mengusung Bobi di Pilkada serentak 2020. Tim Liputan iNews melaporkan. Walau belum resmi diumumkan, nama-nama calon pendamping Bobi Nasution di Pilkada Medan banyak bermunculan. Kemungkinan besar pendamping Bobi berasal dari kader Gerindra yang berkoalisi dengan PDI Perjuangan di Pilkada Medan. PDI Perjuangan dan Gerindra akan berkoalisi di Pilkada Medan 2020 dengan dukungan sejumlah partai. Setelah menantu Presiden Joko Widodo, Bobi Nasution hampir pasti maju sebagai calon wali kota yang akan diusung PDI Perjuangan, mulai bermunculan nama-nama calon pendamping suami dari Kahiyang itu.
Dari berbagai nama yang muncul, salah satu yang berpeluang mendampingi Bobi adalah Aulia Rahman, kader Partai Gerindra yang juga Ketua Komisi 2 DPRD Kota Medan. Bobi dan Aulia sudah pernah bertemu di beberapa kesempatan, namun untuk kepastiannya masih menunggu peresmian dari pimpinan pusat kedua partai. Datanya itu ada di DPD yang sudah dikirim ke DPP. Kita tinggal di DPC tinggal menunggu keputusan DPP, keputusan seperti apa. Siapa yang nanti yang ditunjuk oleh wali kotanya DPP, siapa juga yang ditunjuk wakilnya oleh DPP, seperti itu. Untuk maju dalam Pilkada Medan sedikitnya membutuhkan dukungan 10 kursi di DPRD. PDI Perjuangan dan Gerindra menjadi partai yang sebenarnya bisa mengusung pasangan calon sendiri. Banyak partai yang sudah menyatakan dukungannya kepada Bobi, namun masih banyak yang masih bungkam. Sementara Bobi Nasution hampir pasti akan mendapat perlawanan dari koalisi PKS dan Partai Demokrat. Keduanya sepakat mengusung Ahyar Nasution, petahana yang sebelumnya adalah kader PDI Perjuangan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, anak dan menantu Presiden Joko Widodo, Gibran Raka Buming Raka dan Bobi Nasution akan maju di Pilkada 2020. Saat ini sudah ada beberapa nama pasangan calon untuk menantang Gibran dan Bobi di Pilkada 2020 mendatang. Anak dan menantu Presiden Joko Widodo, Gibran Raka Buming Raka dan Bobi Nasution akan maju di Pilkada 2020. Gibran Raka Buming Raka akan maju di pemilihan wali kota Surakarta, sementara Bobi Nasution maju di pemilihan wali kota Medan. Saat ini sudah ada sejumlah nama pasangan calon penantang Gibran Raka Buming Raka di pemilihan wali kota Surakarta. Adalah Bagio Wahyono, FX Suparjo, Bendoro Raden Ajeng Putri Wulansari Dewi, dan Bendoro Raden Mas Suryo Sailendra Supomo. KPU Surakarta menyatakan pasangan Bajo lolos ke tahap selanjutnya dan harus melewati beberapa tahap lagi sebelum ditetapkan sebagai daftar calon tetap. Sementara Bendoro Raden Ajeng Putri Wulansari Dewi masih melakukan pendekatan dengan Partai Keadilan Sejahtera. Namun peluang cucu Pakubuwono 12 ini cukup kecil karena syarat untuk mengusung calon harus memiliki 9 kursi di DPRD. Sedangkan PKS hanya memiliki 5 kursi, sementara partai lain yang bisa diajak koalisi banyak yang sudah merapat ke barisan Gibran Teguh. Selain Bendoro Raden Ajeng Putri Wulan, muncul nama Bendoro Raden Mas Suryo Sailendra Supomo yang merupakan cucu Raja Keraton Kasunanan Surakarta Pakubuwono 12. Sailendra masih menjalin komunikasi intensif dengan sejumlah pihak terutama Partai Keadilan Sejahtera. Sailendra merupakan putra dari Gusti Kanjeng Ratu Ayukus Indriah yang saat ini menjadi anggota Dewan Pertimbangan Daerah Republik Indonesia. Sementara di Pilwalkot Medan, duel dua Nasution yakni Bobi Nasution dan Ahyar Nasution diprediksi akan bertarung sengit di pemilihan wali kota Medan 2020. Bobi tinggal menunggu dukungan resmi dari PDI Perjuangan, sementara Ahyar yang merupakan bakal calon petahana didukung Partai Demokrat dan PKS. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pemilihan wali kota Tangerang Selatan dihiasi nama-nama besar berdarah biru. Selain anak Wakil Presiden Ma'ruf Amin, ada anak Bupati Serang dan keponakan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang akan ikut dalam kontestasi tersebut. Nama Siti Nur Azizah dan Ruhama Ben menjadi salah satu pasangan bakal calon wali kota dan wakil wali kota yang akan bertarung dalam Pilkada Tangerang Selatan 2020. Siti Nur Azizah adalah anak dari Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Nur Azizah dan Ruhama Ben diusung Partai Demokrat, PKS sebagai bakal calon wali kota Tangerang Selatan dalam Pilkada serentak 2020. Saya ini kan putri Banten, ayah ibu saya orang Tangerang, asli. Ya, dan Tangerang Selatan ini kan juga pemekaran dari Tangerang. Dan belakangan paradigma saya tentang mengabdi tentu juga seiring perjalanan hidup saya ya berubah. Ya, apalagi 2 tahun belakangan saya menangani konflik sosial keagamaan yang memang bersentuhan dengan kemajemukan dan keragaman yang ada di masyarakat. Nah, ini juga yang salah satu yang mendorong saya untuk kemudian ingin mengabdi lebih dekat dengan masyarakat. Saya melihat bicara tentang Kota Tangerang Selatan, sebetulnya tata kelola pemerintahannya ini kan sudah birokrasi, ya. Tetapi
mekanismenya yang mekanisme politik. Nah, itu yang kemudian harus saya lewati ya untuk bisa lebih mengabdi, lebih dekat dengan masyarakat. Tentu saya harus mengikuti mekanisme itu. Sebelum disebut-sebut akan bersanding dengan Rohama Ben, Nur Azizah sempat merayu artis Raffi Ahmad untuk maju di Pilkada Tangerang Selatan. Sementara itu, Partai Gerindra resmi mengusung keponakan Prabowo Subianto, Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo, sebagai bakal calon wakil wali kota Tangerang Selatan pada Pilkada serentak 2020. Saras akan mendampingi Muhammad Ali yang saat ini menjabat Sekretaris Daerah Tangerang Selatan. Dalam hal ini saya bukan mengajukan diri, tetapi memang diajukan oleh struktur dan juga warga dari Tangsel untuk bisa mewakili suara dari anak-anak muda dan juga dari kaum minoritas, dan dipasangkan oleh seseorang yang memang sudah berkecimpung dari masih muda sekali mengabdi kepada masyarakat Tangsel sampai akhirnya beliau bisa menjadi sekda setelah pertimbangan yang matang dari saya, karena saya ini dididik dari awal Gerindra berdiri sebagai pejuang politik. Dimanapun kami diberikan amanah dan mandat untuk memperjuangkan kepentingan rakyat, ya kami harus siap. Jadi saya setelah mempertimbangkan matang akhirnya mempersiapkan diri dan menyatakan siap untuk berjuang di Tangsel. Rekomendasi untuk Muhammad Ali dan Saras disampaikan langsung Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di kediamannya di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Sarah yang merupakan putri Hasim Joyo Hadikusumo mengaku siap untuk berkompetisi di Pilkada Tangerang Selatan mendatang. Selain Nur Azizah dan Rahayu Saraswati, calon berdarah biru lainnya adalah Pilar Saga. Pilar Saga digandeng Benyamin Daphni untuk maju dalam Pilkada serentak Tangerang Selatan dengan dukungan dua partai yakni Golkar dan P3. Pilar Saga adalah anak dari Bupati Serang Ratu Tatu Hasanah yang masih masuk dalam trah keluarga besar Ratu Atut Khosyah, mantan Gubernur Banten. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, satu persatu artis mengikuti Pilkada 2020. Informasi selengkapnya usai jeda berikut ini.